maraknya tilang di mana-mana ya, mengakibatkan banyak para ojol-ojol yang sekarang kena tilang karena terlalu menuruti permintaan dari para penumpangnya, seperti nggak memakai helm, melawan arus, masuk jalur busway, melabrak lampu merah alasannya buru-buru. Ojol kena tilang dengan ongkos yang nggak seberapa, ongkosnya GoPay cuma 10.000, ojolnya kena denda 100.000 bahkan lebih. Bila dilaporkan, bahkan si ojol kena salah, ojol kena suspend, bahkan ojol berujung pemutusan mitra dari aplikatornya. Seperti kejadian di Jakarta, di daerah bypass Jakarta ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, sore, malam, kapanpun, dimanapun, my friend, my bro, my sis, everyone, every time, ever you are, dimanapun anda berada. Di kali ini kita akan coba lagi bahas masalah tentang para ojol-ojol yang kena tilang karena ulah penumpangnya sendiri, yang disebut dengan customer atau apalah gitu ya, karena dia menolak pakai helm. Mungkin rambutnya bagus, dia mungkin model, ataupun mungkin dia seorang artis ya, yang mungkin takut rambutnya kena helm ojol, yang mungkin helmnya bau, helmnya kucel, helmnya puder, helmnya helm murahan, nggak level dengan kepalanya mungkin. Nah akhirnya abang ojolnya kena kena suspend karena pengaduan dari si customer atau si penumpang ini. Gua nyebutnya penumpang, nggak mau nyebut customer, apaan dengan kayak gini ya. Gara-gara dia ojol-ojol kena tilang, habis itu kena suspend, kehilangan mata pekerjaan gara-gara menolak permintaan orang ini. Padahal Jakarta di mana-mana ada namanya kamera tilang elektronik. Bahkan orang kampung aja yang muter lewat dikit aja itu kena. Udah banyak yang kena, satu minggu kena 2 kali, 3 kali ya. Itu yang ditakutkan oleh abang ojol-ojolnya. Mana pendapatan udah turun, orderan lagi sepi ya, ongkos makin murah, narik ojol berbayar, ikut keanggotaan seperti KGMP, malah kena tilang karena mengikuti kemauan gara-gara uang 10.000 ataupun berapalah, nggak nyampe 50.000 ke ongkosnya, tapi kena tilang di atas 100.000 seperti ini ya. Ini kayaknya depan bis menuju Bogor nih ya, Tanjung Priok Lewiliang. Ini kayaknya bis Maya Pada nih, CBU, Cahaya Bakti Utama, yang mampir depan Jayabaya nih, depan gudang garam nih, yang mau ke arah tol ya. Ini cerita ojol ini, cerita kena suspend usai nolak customer atau si penumpang ajak lawan arah dan nggak pakai helm. Kasih enaknya dia ya. Nih kita lihat. Iya, saya juga nggak apa-apa kak. Iya, kakak kan nggak mau pakai helm ya kan, terus ngajarin saya lawan arah ya kan. Loh, ya kakak ngancem saya. Loh, kok ngefuck? Nggak mau pakai helm, saya diajak lawan arah. Saya kan nggak mau ya. Masa saya diancem? Ya, kakak ngancem saya. Loh, kok kakak gitu? Ini saya telepon call center kak. Kakak mau viralin saya juga bisa. Iya, tilang ya bang ya, betul ya, ada tilang ya. Saya udah bener ya, udah ngasih tahu customer ya untuk nggak mau untuk pakai helm ya. Cuma saya udah terlanjur pick up bang, mendingan saya cancel call center ya, bener ya, betul ya. Ya. Terus dia ngancem saya untuk ngasih bintang 1 nanti. Terus dia juga bilang harga sampo saya itu setara dengan gaji saya 1 bulan. Apa nggak sopan itu? Iya, daripada penyakit, bener ya bang ya. Iya, oke bang, jangan bang, nggak mau pakai helm, nggak mau ngajakin lawan arah, ngancem bintang 1, terus bilang gaji kita sebulan samponya dia. Bawa bang, serius bang. Abang mau? Nggak apa-apa, terserah bang, kalau abang mau bawa. Saya mah nggak apa-apa, saya mah cancel call center. Oke, siap bang, mantap. Loh kok kakak begitu? Oke siap, oke mantap.
Nah, nih. Nih ya, karena maksa lawan arah akhirnya abang ojolnya kena teguran seperti ini. Nih baca nih, hai rekan mitra driver ojol. Kami menerima laporan terkait ketidaknyamanan pelanggan bahwa Anda telah melakukan penyebaran luasan informasi atau data pelanggan. Karena itu kami telah menghubungi Anda dari nomor untuk melakukan informasi namun tidak dapat terhubung. Pastikan Anda dapat dihubungi karena customer service Gojek akan menghubungi kembali. Terima kasih. Barusan dapat telepon dari pihak Gojek terkait si penumpang ini membuat laporan atas penyebarluasan informasi atau data pelanggan. Namun dikarenakan kendala mikrofon HP yang khusus ngebit sudah buruk, alasnya suara saya terputus-putus dan saya sudah memindahkan SIM ke HP yang satunya. Nanti akan dihubungi kembali apabila pihak Gojeknya. Saya siap memberikan informasi yang sebenarnya dan sejujur-jujurnya. Nih, rekan mitra, ojol-ojol, Anda melakukan berbagai pemeriksaan, Anda terkena suspend. Informasi mengenai sanksi bisa dilihat dari SMS yang diberikan oleh pihak Gojek. Tekan tombol di bawah untuk menunjukkan banding dalam 14 hari ke depan. Nih, dia kena pada hari Jumat 18 April jam 6 sore 17.52. Terindikasi melakukan pelanggaran terhadap peraturan tertib Jack. Saya siap mengajukan banding dengan datang ke kantor Gojek sama membawa bukti-bukti yang valid. Mau banding dia. Dan ini salah satu dari kata netizen. Halo Saras Kumar, terima kasih atas ulasan Anda. Kami mohon maaf jika Anda merasa tidak nyaman dengan pengalaman Anda sekolah kami. Ini sangat mengenai feedback, ya kan? Ini sekolahnya, ternyata sekolahannya. Dan ini orang bilang, apakah ini karyawan Anda? Satu sekolahan lah. Nah, ini sekolahnya nih, ya. Ini nama sekolahannya, Mahatma Gandhi School ya. Ini kata komentarnya, astagfirullah bang, kalau saya langsung cancel bang daripada kena tilang, ongkos nggak seberapa. Lokasinya Mahatma Gandhi School, dia di depan seberang gudang garam. Dia minta lawan arah menuju lampu merah. Dalam lampu merah dia arah menuju arah Cempaka Putih, menuju arah Senen. Dan situ nggak pakai helm dan itu berbahaya. Udah melawan arah untuk mencari jalur terdekat karena dia malas mutar balik. Ya, tapi situ rame, namanya kamera. Dan masuk ke arah Senen, jalan Gunung Sahari, tahu sendiri kamera Senen di mana-mana, dan dia nggak mau pakai helm, dipikir jalan-jalan kampung kali ya. Nih ya, ongkosnya cuma 16.000 ya, 16.800 dan itu tunai ya. Dari perempatan Gudang Garam Jayabaya ke sekolah ini ongkosnya tunai 16.000 dan abangnya dipastikan bakal kena tilang kalau nekat kayak tadi nih. Ada yang mau lawan arah dan nggak pakai helm. Nah ini apa kata netizen seperti ini dari Hani Sofian, malah disuspend rappernya, ojol-ojolnya. Udah direndahkan loh, harga sampo gua lebih mahal dari gaji lu. Udah ngacungin jari tengah, ajak lawan arah. Pas udah mau jalan, jarinya nunjuk ke kepalanya sendiri, seolah dia ngatain gila atau konotasi negatif kayak ojolnya atau drivernya. Masih dinormalisasi hal kayak gini. Demi satu orang penumpang, nanti makin banyak penumpang songong yang seenaknya. Oke, kita beralih ke sebelah. Ini pelanggan Gojek, dia akhirnya minta ke sebelah katanya. Lucu, malah support pelanggaran lalu lintas dari Kipek. Ada lagi dari Yomala, yang benar aja lu Gojek. Gua hapus juga nih aplikasi di HP gua. Males banget ngeliat bukti berserakan aja nggak mampu. Justru harusnya lu tuh belain mitra lu yang disuruh melanggar aturan lalu lintas. Lu tuntut tuh CSPA sok kayak itu. Dari Mas Pras, sumpah banget CS kayak sini bang, atau penumpang kayak gini. Saya pernah dapat fitnah dan disuspend Gojek 7 hari. Sudah ke kantor daerah sama pusat Kemang, tetap nggak ketolong. Sampai saya sampai tuh CS-nya lagi dan mediasi bawa RT. Masih kakek tuh orang, sampai RT sendiri dan warga setempat udah cep dia emang begitu dan selalu bawa masalah mulu. Buat abangnya semoga kelar. Kalau pengalaman saya tetap 7 hari kena suspend. Ada lagi dari Devi Sapitri, sepertinya pihak PT Gojek baru mendengar satu alasan di arah customer doang. Pihak drivernya atau ojol-ojolnya belum klarifikasi. Ada tombol banding, itu gunanya klarifikasi driver untuk ajukan laporan sebenarnya. Sepertinya begitu. Karena pernah dengar cerita ojol dari driver Shopee pun, mereka tiba-tiba kena suspend. Duluan diindikasi order fiktif. Pada rumahnya si driver dekat dengan resto. Jadi ordernya banyak di resto itu berulang kali tanpa sempat diklarifikasi sebetulnya. Mungkin gini, Mbak, kalau
kepalanya mahal, gara samponya mahal, pakai gokar mbak. Kalau pakai gokar kan nggak pakai helm, atau minimal bawa helm sendiri. Tapi kalau kakaknya kaya raya, bawa kendaraan sendiri kak, biar bebas suka hati mbak. Kalau dapat ditilang mbak juga dikasih bintang 1. Semoga rezeki yang lancar buat abang ojolnya. Akhirnya gua bahas juga ya tentang para ojol yang kena bintang 1, kena suspend, naik banding nggak bisa, malah pihak Gojeknya malah membela orang ini tanpa klarifikasi, tanpa mendatangkan kedua belah pihak. Sedangkan kasus Aukarin itu bisa didatangkan, tapi kenapa ini nggak bisa? Beda sama kasus Aukarin ya. Aukarin mungkin karena dia selebgram ya, karena dia selebgram, terus karena dia artis, gara-gara orang food dulu ya minta apa tips ya, nggak apa gitu, pokoknya ada masalah lah, dimediasiin datang. Tapi ini ojol lawan arah disuruh sama penumpangnya nggak bisa didatangkan, dan alamatnya udah jelas ya, sekolahannya udah jelas, tapi malah dilaporkan penyebaran data. Kenapa orang biasa disetujui, tapi kalau artis malah didatangkan sama si ojol-ojolnya? Bagaimana ini? Indikasinya bagaimana ini? Ya, keadilan untuk ojol-ojol itu gimana? Makanya kasihan lah ojol-ojol sekarang, pendapatan nggak seberapa, dipaksa nggak pakai helm, dipaksa masuk jalur busway, lawan arah, labrak lampu merah dan lain sebagainya, bawa paket yang gede-gede nggak lebih dari kapasitas. Yang salah siapa sekarang? Ya, yang salah siapa? Belum lagi untuk Gojek, Grab, 2 ojol berbayar. Gojek harus berbayar dengan KGMP, uang iurannya ada yang 3.000 sehari, dikali sebulan 90.000. Kalau Grab maksimal 20.000, dikali sebulan 600.000 ya. Untuk ngojol aja bayar sekarang tuh bagaimana? Kita heran aja sekarang tentang perojol sekarang. Itu udah beda dengan namanya tujuan visi misi dari awal ojol ini ada, untuk memberantas pengangguran, untuk mensejahterakan masyarakat. Ini malah kebaliknya, malah sebaliknya, malah kebalikan dari hal itu. Udah banyak di demo tapi ya selalu tidak didengarkan. Dan sekarang penumpangnya, penumpangnya minta orang lawan arah, minta orang nggak pakai helm, tapi itu yang dibela ya, alasan menyebarluaskan nama dan alamat tujuannya. Dan itu kan salah dia sendiri. Wajarlah abang ojolnya untuk menyebarkan seperti ini, biar kedepannya tidak dapat lagi hal-hal seperti ini. Kasihan abang ojol ya, kasihan abang ojol. Menurut kalian bagaimana? Tulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal. Ojol, adios amigos and ciao.